Halo, Apa? Ya, halo. silakan. Kok hilang? Ya. Ada. Ini kan suara Kata saya ada. mau nanya. Ya. Itu kan nih, aku mau nanya. Pernah kan Yesus tuh di umur 14 tahun dia menghilang. Terus Nggak ada. dia Di mana ada? hadir di Dikatakan. Dapat gosip iya, dari mana? sudah aku baca di Bible ini. Aku Mana? apa? Di Bible sebelah mana lah itu? Terus Coba dia ayat berapa? di ini aku masuk di roomnya itu apa sih Lo ini katamu yang di Bible. Sekarang iya, di tapi room. dia kan dia dapat ilmu dari Bible juga. Jadi mau aku Nggak mau nanya ada. di Mbak Masalahnya di Gat. Bible nggak ada. Dalilnya Dia nggak kan ada. pernah hilang. Dia hadir di Nggak umur pernah Tuhan 38 Yesus itu tahun. hilang, Pak. Yang hilang itu Maksudnya Allah. jejaknya Allah maksudku itu Mbak Gat, Mbak. sebelum abad 7 Allah nggak ada yang kenal. Itu yang hilang itu sebenarnya Allah. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah hilang. Yesus itu ada di bait Iya, Allah. maksudnya Yesus itu pernah ada di turun ke rumah ibunya. Ya, di dalam Lukas dikatakan seperti ini. Yesus itu di bait Allah selama 3 hari. Setelah dari 3 hari itu dia bersama ibunya pulang ke rumahnya. Menjalani hidupnya sebagai anak-anak. Yang selayaknya saat itu anak-anak itu hidup di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang Yesus hilang, nggak ada. Yesus itu ada sepanjang segala abad. Dalilnya pengajarannya, mana, Agatha? Sabar, nih pengajarannya ada hilang. dalilnya nih Dia ya. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu pernah nggak ada, salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gimana ceritanya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang? Sepanjang segala abad dia ada. Hilang kemana? Ya, itu bohong itu yang itu si kau yang bohong. Buktinya aja kau nggak tahu dalilnya. iya katanya. Apalagi pertanyaanmu udah aku jawab itu. Ya sudah kalau itu. Tapi aku belum puas sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Kau kalau mau puas sana ke warung nasi Padang. Memangnya kita lapar mau makan sekarang. Apalagi yang mau ditanya, Pak? Bagata nanya lagi nih. Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya Nabi, itu gimana Bagata? Iya, dia Tuhan dan Nabi. Kok bisa seperti itu Bagata? Iyalah, dia dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia Nabi. Dia kedua-duanya. Makanya selalu saya bilang dia adalah Allah dan manusia. Banyak apa gitu. Jadi bisa dikatakan Makanya dia Yesus itu laisa kami selihi sayun. Bisa manusia sama seperti dia? Nggak ada manusia. Yang lain adalah manusia nggak bisa menjadi manusia dan Allah. Tapi dia adalah Allah dan juga manusia. Siapa yang bisa menang dia? Tidak ada. jadi Itu mas Yesus. dia bagaimana tidak ada menandinginya, tapi kalau Iya. Yang paling simpel laisa kami sayun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai dia. Adalah dia sama sekali tidak berbuat sepanjang hidupnya. Tetapi manusia di dunia ini semuanya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan saya. apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah, atau mungkin karena kelahirannya apa ya Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-nginjak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu, dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Artinya karena mujizatnya saja sampai Itu Mbak bukan Agatha. mukjizat. Dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Selain siapa? Allah.
karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini. Mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Kan manusia bisa mengalahkan iblis. Yang tidak kelihatan. Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Tidak ada. Ada enggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauza nanti Agatha nanya ini. Kok itu Efesus 1 ayat 13 Pak? Keren kali memang Tuhan inilah. Tak pernah bisa ada yang seperti dia. Nih ya. Di dalam Yesus ya. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan ya, warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Jadi apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan, iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji dia, janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu. Oh gitu. Iya. Sekalipun sembahyangnya itu seminggu sekali Bunda kata. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali. Kalau orang sang Bapak mengakui. Oh, oke. Kenapa? Walaupun kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembahyang Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Karena kami bukan, sekarang gini Pak, orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak yang kalau dia tidak kerja, dia nggak digaji. Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, ya majikannya nggak ngegajinya dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah. Bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Sekalipun, nah, Anda tahu, tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat kenapa? Karena gak mau bapaknya marah. Karena dia cinta sama bapaknya. Bukan karena mau tidak digaji. Seperti Anda yang adalah hamba. Kalau Anda gak ngerjakan sholat gak dapat pahala, gak dapat gaji. Kalau gak dikerjakan dihukum, bahkan cenderung dipecat. Nah itu. Ya, terus walaupun tidak ke gereja, tidak sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau. Logikamu lah. Kami kan bukan anak durhaka. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Tuh, mungkin nggak? Saya lihat di TikTok. Jangan dulu gitu. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, menaatinya kan? Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Ya toh? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak
murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, Bapakmu pasti memaafkan. Itu orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, ya, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja, ibadah itu bukan untuk pahala, bukan. Tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya. Gitu. Berarti Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah, orang Kristen ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Itu. Jadi kami itu taat kepada Bapak terus kalau kami. misalnya orang Kristen gitu, terus kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa, Bunda, cuma sekedar tidur begitu. Apa maksudnya? Sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Dan kami, kalau ada orang, misal Rasul Paulus, ya, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Iya, Firdaus. kemana? Maksudku kemana Di pada saat Firdaus itu mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya, ya, selalu berdoa, ya Rasul Paulus, doakanlah aku kepada di Tuhan Firdaus itu di Yesus. mana, Bunda? Mbak, Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. oh berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana, rohnya dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan. Tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu, dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersukacita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu. Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Terus kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah manusia Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya Apa dong. tidak? Kami berkumpul semua. Berarti Semua. bertentangan dong. Berarti sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Iya, Bunda, masa saya bohong? Anda Tidak memang lah. pembohong. Kalian kan memang disuruh bohong. Oh tidak, saya jujur apa adanya. Iya. Ya, Itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini, itu jawaban saya. Oh gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini, Bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang nggak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya benar. Ya Artinya udah, itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. Berarti yang aku dengar itu Ya, tidak kalau belajar. kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Gimana? Katanya kalau sudah ke surga itu tidak ketemu siapa-siapa lagi, cuma kita coba berdoa aja katanya. Saya bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa demis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka. Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya-katanya. Saya jawab kata Yesus. Kata ini. Nih jawaban saya di sini. Lukas 16. Nih. Saya nggak ngantuk. Saya bukan orang yang nggak berdalil. Saya bilang, saya nggak bisa main-main di sini. Mengajarkan hal-hal yang sesat. Ajaran saya jelas. Sanadnya jelas.
Ya, nih. Lukas 16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus ini masing-masing mati. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, burik, dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjelati boroknya. Kemudian mati orang miskin itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nih, dilihatnya Bapak Abraham, lo kenal. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya orang kaya ini hidupnya itu tidak pernah menolong orang miskin seperti Lazarus ini. Nah, seperti apa kejahatannya di bumi, itu mengikutin dia ketika dia mati. Wahyu 14 ayat 13. Sementara Lazarus, dia dengan bahagianya, dengan bersukaria, apa? Dia ada di pangkuan Abraham karena dia tidak berbuat dosa. Apakah mereka saling mengenal? Iya, makanya ini tadi. Bapak Abraham, bahkan dia mengenal Abraham. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya. Aku sangat kehausan. Nah itu. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak membantu sesama. Tidak boleh tidak mengasihi. Inilah ajarannya Yesus. Karena segala perbuatan kami, ketika kami mati nanti, itu mengikuti kami. Makanya orang Kristen ya, walau dipersekusi, walau berdoa suka dibubarin, gereja kami di BOOM, kami itu tetap mengasihi. Kenapa? Karena kami akan ke surga. Seperti apa hidupnya nanti di akhirat? Nah, menderita sengsara, panasnya dalam api neraka yang menyala-nyala dalam kekekalan. Kekal Oh, ya iyalah. Selamanya abadi kalian di dalam neraka itu tidak akan pernah keluar dari sana. berarti beda dari agama aku. Nah. Beda banget. Di dalam Quranmu dikatakan neraka jahanam itu kekal. Tapi kalian biasa bodoh di neraka bisa diselamatin. Iya begini. Kalau Iya, coba cari di dalam di Quran ya, Al-Baqarah berapa? Neraka jahanam, surah Al-Furqan. Neraka jahanam itu kekal. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. yang kekal itu kalau di agama Islam itu orang yang di luar dari Islam, kekafiran itu yang kekal kalau menurut Oke, agamaku. sesuai dengan Maryam 71, Anda masuk neraka enggak? Ketika umat orang Islam walaupun itu Islam KTP, yang jelas dia Islam sejak lahir, sekalipun berdosa memang ada hukuman, tapi ada timbal baliknya kelak, dia akan ke surga. Tapi kan dosa namanya, kecuali kalau di luar Islam. Oke, Itu akan sekarang saya tanya, ini kan karena ada bukti ya, Lazarus ini adalah salah satu orang yang dibangkitkan Yesus dari mati, dan dia memberikan kesaksian ketika dia hidup seperti ini. Ini dicatat oleh Lukas. Karena sudah ada yang keluar dari kuburan lah, maka ada pernyataan demikian. Sekarang saya tanya di dalam Islam, siapa yang udah pernah dicuci dari neraka sana dosanya? belum ada. Siapa yang udah keluar dari neraka? Saya tanya, logika ya. Bunda, kalau itu kan nanti di akhir zaman. Ini kan cuma kalau di Lo berarti bisa bohong. Loh, tadi saya bilang Lazarus. Loh, jangan tantrum dong. Ini kan tadi saya bilang Lazarus ini yang dibangkitkan oleh Yesus. Itulah namanya Lazarus. Yesus sendiri yang membangkitkannya, dan dia setelah keluar dari dunia orang mati di kuburan, bangkit selama 4 hari. Dia udah mati, udah busuk. Dia bangkit dan dia menyatakan ini kesaksiannya. Aku di Firdaus seperti ini. Saya percaya. Ini kan tadi. Kok saya yakin itu karena Lazarus bersaksi, Yesus bersaksi.
orang-orang yang sudah mati itu bangkit. Itu yang memberi kesaksian. Maka saya dan semua orang Kristen itu percaya. Tetapi bagaimana dengan iman Islam? Katanya di neraka dicuci terus nanti dikeluarin. Siapa yang udah keluar? Belum ada yang sampai ke neraka, Bunda. Nih, Belum ada. saya Cuman kasih tahu kamu, di dalam satu muk ini ada emas. Percaya nggak kau? maksudnya Ada emas di dalamnya ini. Kau percaya nggak? nggak percaya. Ya karena kamu belum melihat. Kok kau bisa percaya? Nanti keluar dari neraka. Belum ada yang kelihatan keluar. Ya, aku percaya karena Kamu akan percaya ini emas Alkitab ketika aku kamu udah lihat tuh. aku percaya kan emas. Alkitabku ngomong seperti itu. Tiba-tiba Bunda. logika kau mampet kan tantrum. Tadi saya tanya, kau percaya nggak di dalam ini emas? Aku nggak percaya karena belum Ya, melihat. karena kamu belum lihat. Terus kenapa Tapi kamu nggak bisa- percaya? nggak bisa Sabar, berikan sabar, sabar. Sabar, ini logika. Terus kenapa kau percaya di dalam Qur'anmu itu nanti kau akan dicuci di neraka terus dikeluarin? Belum kau lihat satupun. Gimana kau bisa percaya? Kalau saya bisa percaya, karena ini Lazarus banyak yang menyaksikannya, terutama para rasul. Nah, Rasul Lukas menuliskannya, mengabadikannya dalam tulisan. Ya, karena dia melihat Lazarus itu bangkit, dia tuliskan di dalam kitab kami ini. Itu jadi kesaksian dia. Matius juga, Markus juga, Yohanes juga. Ini 4 orang sudah menulis hal yang sama tentang kebangkitan Lazarus. Makanya yang sudah melihat ini jadi percaya. Murid Yesus sendiri yang kalian duga Islam, gak ada yang Islam, semuanya Kristen. Itu kok kau percaya surgamu itu belum kelihatan? Ini kata Allahmu kan ada bidadari di dalamnya, tapi belum kau tengok. Ada emas-emas, sungai-sungai susu, hamer di dalamnya. Kok percaya kau? Ya percaya karena janji Allah itu kan Nggak ada kelihatan. Bunda nggak- Kok tiba-tiba nggak main logikamu? Kok tiba-tiba nggak main logikamu? Tadi ku tanya kau percaya nggak di sini ada emas, ada hamer, ada bidadari di dalamnya? Nggak percaya nggak kau lihat? Jangan percaya sama iman yang kayak gitu. Pakai ininya. Kan Tuhan udah kasih akal. Oke? Karena saya yang bicara, karena saya adalah oten, kamu nggak percaya. Coba kalau Ustadz mau percaya kok kan? Inilah yang namanya iman BUT. bisa Bunda karena Al-Quran Bu- itu perkataan Allah Buta. Bunda. Loh, Orang Oke. Islam diyakini. Kapan Allah ngomong gitu? Kapan kita melenceng? Nggak apa-apa, iya, oke, dari oke, oke. Al-Quran, maka Kapan Allah ngomong keluarlah gitu? dari Islam. Sebentar. Kapan Allah ngomong gitu sama kau? Kau bilang itu perkataan Allah. Allah. Bunda, Loh, kata kau bilang iya, sekarang tidak. wah itu perkataan Allah Bunda. Oke, Jadi, kita saya dari tanya. Muhammad. Perkataan Allah itu siapa yang menyaksikannya? Dikasih sama Muhammad. Dari Jibril menyampaikan Iya, ke siapa yang menyaksikannya? Jibril. Lu Dari Jibril yang ngasih. iya, tapi kan Jibril itu dapat Siapa? Ini dengan pertanyaan saya. Siapa? Lo katamu tadi perkataan Allah. Kok sekarang jadi perkataan Jibril? iya perkataan Allah yang disampaikan kepada Jibril. Jibril Oke. menyampaikan kepada Nabi Kapan Muhammad. Muhammad ngelihat Allah ngasih perkataannya sama Jibril? Bu, No, bukan. Muhammad tidak pernah melihat Allah. Tidak. Tak satu pun orang Bukan. Lu nggak gak ada bisa saksi. kita. Gini bang Fauzan. Saya juga dapat wahyu dari Allah waktu ke kamar mandi tadi mau berak. Waduh. Kata Allah apa? Kata Allah kalian semua masuk neraka. Percaya nggak? Nggak ada saksinya ini, nggak ada saksinya. Kok Muhammad ngomong kayak gitu kok langsung percaya? Hah? Nggak ada saksinya yang nengok. Muhammad itu dapat wahyu. Kayak saya juga dapat wahyu ini dari toilet. Jibril datang kepada saya. Jibril tuh bilang ini wahyu dari Allah. Terus saya kasihkan ke kamu. Percaya nggak kamu? Sulit kan? Tapi kenapa kau percaya sama Muhammad yang gaji nggak ada saksi? Quran yang Coba jadi kan saksi. kau lagi-lagi nolak otakmu sendiri. Janganlah kayak gitu. Harus
akal, budi. Janganlah langsung gak ada akalmu. Ku kasih ini analogi. Kalau aku yang dapat wahyu, cuman lah menurutmu? Percaya gak kau? Kau aja beriman buta, bro. Cuman itu? Pakai contoh-contoh aneh-aneh. Loh iya, karena saya kalau ngomong, kamu gak akan mengerti. Ini sama, paralel. Coba Anda pikirkan. Udah aku bilang berkali-kali. Pikirkan, renungkan. Tadi kau aja aku bilang sini ada emas, ada bidadari, ada sungai-sungai susu, ada Homer, ada buah yang gak habis-habis. Ada semuanya di dalam, kau gak percaya. Karena belum kau tengok. Giliran dijanjiin kamu sama si Allah yang dinarasikan si Muhammad tanpa saksi ini, kok percaya? Cemana? Memang harus percaya Bunda, Loh karena enggak lah, kau boleh milih. Kau kan manusia. Kamu boleh milih percaya atau tidak. Siapa yang maksa kau? Kau kan punya kehendak atas dirimu sendiri. Kamu itu Tuhan atas dirimu sendiri. Kamu itu berkuasa mau percaya atau tidak. Jangan mau ditundukkan dengan paham yang tidak logis. Kamu punya pilihan, mau percaya atau tidak. Jangan terpaksa dong. Kau harus cari tahu Allahmu itu. Dari kemarin kan sudah saya bilang, kamu harus cari tahu Tuhanmu. Jangan sembarang percaya, karena sebelumnya dapat warisan dari orang tuamu. Ayo belajar. Itu Papa Uzan. Biar apa? Biar kamu selamat. Karena kalau kamu tidak memilih, ya kamu gak akan bisa selamat. Itu. Jadi jangan mau menjadi orang bodoh yang ditekan, yang tunduk tanpa tahu apapun. Bilang tuh. Wah, ya. Jangan ya. Direnung.